negeri kita dari satu musibah ke musibah yang berikutnya. Gempa bumi di Cianjur, di Tasik, di Ciamis, longsor, banjir bandang, kemudian gunung meletus di Semeru, terus bertubi-tubi dari satu musibah ke musibah yang lain. Bahkan di Cianjur 330 orang lebih yang meninggal dunia, ribuan rumah yang hancur, ya, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan rumah. Begitu dahsyatnya musibah yang terjadi. Tapi seringkali musibah itu kita tidak mau mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Karena itu pada pagi ini kita akan membahas tentang musibah. Ya, lalu apa yang menyebabkan musibah? Lalu bagaimana sikap kita? Sikap orang yang tertimpa musibah, sikap kita yang tidak tertimpa musibah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membahas ini semakin kita disadarkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita jangan sampai kampung kita, komplek kita dijauhkan dari musibah yang bencana yang terjadi. Amin. Saudara-saudara kita yang wafat semoga menjadi syahid syuhada. Saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan harta, semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Yang mengungsi semoga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, macam-macam musibah ibu-ibu. Pertama, musibah itu adalah sebagai ujian dari Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji lagi. Semakin meningkat iman seseorang, maka semakin meningkat juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman, musibah adalah ujian. Apakah dia sabar, ridho, husnuzon, atau kebalikannya? Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah apa, Bu? Al-Kahfi. Surah apa? Al-Baqarah. Surah apa yuk? Al-Muluk, Tabarok, ayat kedua. Allazi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, agar Allah uji siapa ahsanu amal, yang terbaik amalnya. Jadi musibah bagi orang beriman adalah ujian. Meningkat enggak imannya kepada Allah? Sabar enggak menyikapi musibah? Nah, itu ujian bagi orang yang beriman. Yang kedua, musibah itu sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dengan adanya musibah, bencana, maka Allah sedang menghapus dosa seseorang. Dalam surah As-Surah ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah bagi kalian yang tertimpa satu musibah karena perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah memaafkan kebanyakan dari dosa-dosa kalian.
dengan gempa, dengan banjir, dengan longsor, dengan musibah itu bagian daripada ampunan dosa. Mungkin dengan adanya musibah Allah sedang menghapuskan dosa seseorang. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min," tidak ada yang terkena kepada seorang mukmin, min wasabin, dari penyakit, wala nasobin, dan kecapean, keletihan luar biasa, wala hammin, dan kekhawatiran, wala hazanin, dan kesedihan, wala ghamin, dan kesusahan, susah mencari rezeki, wala azan, dan sakit, hatta sauqat yusakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, illa kecuali kaffarallahu lahu biha min khotoyahu, kecuali Allah sedang menghapus dosa-dosanya, kesalahannya. Jadi ketika seorang tertimpa sakit, ya Bu, musibah, bencana, ya, itu Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Ibu lagi jalan, ada duri, ada paku kena, ya, musibah, ampunan dosa. Ya, lagi jalan jatuh, licin, musibah, kena, ampunan dosa. Ya Bu, ya Allah tuh sedang Allah ampuni, sedang Allah hapuskan dosa-dosa kita. Makanya pentingnya sabar. Itu yang kedua, kategori musibah sebab ampunan dosa. Yang ketiga, musibah adalah bagian azab Allah di dunia sebelum Allah azab di akhirat. Ini kepada orang-orang kafir tentunya, kepada orang-orang yang munafik, orang yang maksiat. Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami membinasakan qaryatan, sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah daerah, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang berkuasa, orang kaya, pejabat, orang yang terkenal, fafasaku pihak, lalu dia fasik, dia melakukan maksiat, pejabatnya zalim, kayaknya bakhil, pelit bin medit alias kikir, serakah, ya Bu, orang yang terkenalnya bikin onar, ya, yang punya kekuasaan jahat. Apa kata Allah? Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka berhak atasnya ketentuan Allah pada martadbira, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nauzubillahi min. Jadi pejabat yang zalim, ya, yang jahat kepada rakyatnya, itu punya andil besar dengan musibah ini, Bu. Lupa dengan sumpahnya. Ketika dia menjabat dulu kan disumpah. Al-Quran kalimatnya apa? Demi Allah, kalau saya menjadi wakil rakyat, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan seterusnya sampai ke bawah, dia bersumpah tidak akan korupsi, tidak akan zalim sama rakyat, tidak akan jahat dan sebagainya. Setelah menjadi lupa dengan sumpahnya. Betul apa benar? Tuh, belum jadi rajin baca ayat kursi, dapat ayatnya dilupain. Nauzubillahi min dzalik. Ketika musibah, azab Allah tuh, seperti di zaman dahulu ada namanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh, ya, itu Allah hancurkan dengan gempa, dengan banjir, dengan longsor, sama dengan yang terjadi di negeri kita. Musibah-musibah itu adalah azab sebelum di akhirat
di dunia Allah azab. Bahkan dalam surah yang ibu baca tuh dalam tahlilan malam Jumat, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Surah apa Bu? Ayat Yasin aja nih ya, supaya urusan kita lancar ya. Yasin ayat 19. Ya, mereka berkata kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, bencana yang terjadi karena kalian sudah keterlaluan dalam maksiat, keterlaluan dalam berbuat dosa, keterlaluan dengan kezaliman, lupa dengan sumpahnya demi Allah, maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Nauzubillahi min dzalik. Saya Sabtu kemarin bersama tim subuh keliling Az-Zikra ke Cianjur, melihat langsung di sana. Selain kita berdonasi, berikan santunan bantuan, sekaligus kita zikir, muhasabah, munajat, istighosah, doa. Masya Allah itu Bu, banyak rumah yang rata dengan tanah. Langsung kita melihat. Yang anehnya, yang luar biasanya kekuasaan Allah, ada sebuah tempat sekelilingnya kanan kiri hancur itu rumah, tengah-tengah masjid utuh, tegak berdiri, enggak runtuh, enggak rusak, enggak ada enggak seperti rumah-rumah yang di sekitarnya. Musolah juga begitu. Allah, kita tidur di masjid, orang nggak ada yang mau ke masjid karena ketakutan, masih trauma. Ke rumah juga nggak mau katanya. Tidurnya di mana? Di tenda-tenda pengungsian karena ngeri katanya, masih trauma, khawatir gempa susulan. Allahu Akbar. Nah, musibah yang terjadi ini azab. Ya, mungkin ada di suatu daerah, di sana ada yang murtad, ada yang nikah kontrak, ada yang LGBT, ada yang narkoba. Oh, tertimpa musibah. Itu azab tuh. Nauzubillahi min. Kemudian yang keempat, musibah itu adalah sebagai teguran dari Allah agar ia kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena tangan-tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu. Taubat, istighfar, muhasabah, ingat dosa, tidak mau melakukan lagi, kembali kepada Allah. Itu kan ya, di antara penyebab musibah karena ulah tangan manusia. Banjir, ya, rumah, ya, bikin rumah di tempat yang rawan longsor, ya kan, gunung digunduli, sampah buang sembarangan, banjir karena ulah lu, ya kan, ulah lu. Air itu kan terus ke bawah, tempat air nggak ada, dia kan terus cari tempatnya, ya akhirnya banjir. Karena siapa? Ulah manusia itu sendiri, bukan salahnya air, salahnya manusia. Nah, itu akhirnya banjir, longsor, Allah Akbar, gempa. Tapi memang ibu-ibu harus diingat bahwa ternyata yang kelima, musibah juga bagian daripada gejala alam. Ya, kalau itu terus terjadi, tanyakan rumput yang bergoyang, kata Ebit. Dalam surah An-Naml ayat 88 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan
wa hiya tamurru marras sahab sun Allahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Kamu lihat gunung-gunung itu ya berjalan, padahal menurut kamu itu gunung itu tetap diam aja, ngejedok kalau bahasa Jermannya. Gunung itu ngejedok, ngerti ngejedok bu? Nggak kemana-mana, diam tetap gitu. Padahal kata Allah wa yatamurus sahab, padahal gunung itu bergerak. Sun Allahil ladzi atqana, karena Allah yang melakukannya setiap segala sesuatu. Sungguhnya bagi Allah khabiru bima taf'alun, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Bergerak terus. Akan mulai kan dikit-dikit nih apa Semeru batuk-batuk lagi, nanti apa lagi, nanti apa lagi, gunung apa anak Krakatau katanya. Ya ini mulai. Ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mendekati kiamat. Memang terus musibah itu terus bergantian, dan itu bagian gejala alam. Yang kelima, yang keenam, musibah itu adalah sebagai takdir Allah. Allah memang sudah tentukan hari itu, tanggal segitu, jam segitu, menit, detik itu terjadi musibah. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang terjadi fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan dalam diri kalian semua, illa kecuali fi kitabin, itu sudah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, Allah sudah tentukan kapan terjadinya musibah, di mana terjadi. Allah sudah tentukan. Inna zalika Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu. Jadi sudah ditentukan bu, tanggal segini. Cuma masalah kan kita enggak tahu. Kita enggak tahu musibah itu kapan terjadinya. Ya bu. Sama dengan kita tidak tahu kapan kita mati, betul? Kalau tahu bu, besok diberitahukan ibu ini akan mati. Oh, ini mulai hari ini. Wah, siap 24 jam doa, zikir, nggak ngapa-ngapain, pokoknya istighfar, taubat, karena sudah diberitahu. Kan tidak tahu kapan terjadinya. Ya bu. Nah karena itulah musibah-musibah yang terjadi ini harusnya dijadikan pelajaran. Kita sebagai ya muhasabah, introspeksi diri. Karena itu ya, apa yang menyebabkan musibah sekarang? Penyebab musibah itu apa aja? Tadi kan kategori musibah. Sekarang apa yang menyebabkan musibah? Pertama, karena dosa yang sudah keterlaluan, kemaksiatan yang sudah menjadi-jadi. Maksiat, zina di mana-mana, LGBT terang-terangan. Dan bagusnya setiap tim yang mendukung LGBT sepak bola kalah, pulang kampung. Jerman kalah, ya betul. Denmark kalah, Belgia kalah. Tahu bu? Kan ibu yang suka nonton sepak bola. Ya kalau bapak-bapak kan sudah nonton sinetron. Ya. Tadi kan dalam surah Yasin apa bunyinya? Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah bencana terjadi karena keterlaluan dalam kemaksiatan. Jadi bumi itu sudah kesel banget dengan kita. Ya, laut itu udah kesel banget, ingin menumpahkan, ingin bergerak itu bumi. Kenapa? Karena orang yang menempati bumi ini zina, mabok, judi, korupsi, riba, rentenir, sudah keterlaluan. Udah keterlaluan dengan maksiat, maka Allah turunkan musibah. Itu penyebabnya. Yang kedua, karena kezaliman. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami hancurkan sebuah kampung kecuali penduduknya sudah melakukan kezaliman. Suami zalim kepada istri,
istri zalim kepada suami, ya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, pemimpin zalim kepada rakyat, zalim di mana-mana, maka Allah turunkan musibah. Nauzubillahi min. Yang ketiga penyebab musibah, karena alam ini sudah bosan dengan kita manusia, karena ulah manusia. Tadi dalam surah Al-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia maka Allah turunkan musibah. Yang keempat, karena pemimpin-pemimpinnya yang zalim. Pemimpin zalim tadi dalam surah Al-Isra ayat 16, ya kan? Wa ija'aradna an nuli qaryatan amana mutrafiha fa fasaqa fiha fa qalil qawlu fadammara tadmira. Nah, yang kelima nih, kenapa musibah terjadi? Karena banyak orang-orang baik, orang soleh diam, cuek, masa bodoh ketika melihat maksiat. Ada orang main judi dibiarin, ada orang main riba ogah negor, ada orang berzina cuek, ya masa bodoh. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran, tapi ketika melihat maksiat dia diam. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian akan musibah yang tidak hanya terkena buat orang zalim doang saja, orang yang maksiat doang, maksiat saja, ya saja apa doang? Yang doang, ya khusus itu. Jadi gempa itu nggak milah-milih, ini ahli maksiat, ini ahli ibadah, tetap dua-duanya kena. Banjir nggak milah-milih, ini ahli zikir, ini ahli ibadah, kan ini ahli zina, semuanya kena. Maka kamu harus takut tuh. Musibah terjadi bukan hanya khusus terkena orang-orang baik, tapi orang maksiat pun, orang baik pun kena. Bukan hanya terkena orang-orang yang maksiat, orang baik pun kena semua. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang baik cuek dengan keadaan sekitar. Contoh sederhana dah, ibu punya anak perempuan gadis, malam minggu diajak cowok, ya izin bu, saya mau ngajak anak ibu. Ibunya ngomong, saya nitip ya, gak apa-apa pulang pagi juga. Astagfirullah, ya Allah, itu bukan malah apa namanya, malah membiarkan maksiat, memberikan ruang maksiat. Ya Allah ya Rabbal, kan saya nitip Ustaz, nitip nanti kalau sudah nikah halal, kalau sudah nikah ini belum, masih haram, hati-hati ya. Karena maksiat, kezaliman itu bukan karena niat, tapi juga karena kesempatan. Waspadalah. Kalau mobil sama mobil tabrakan, penyoknya ke dalam. Kalau laki-laki perempuan tabrakan, penyoknya. Ya Allah, hati-hati nih bu ya, membiarkan anak-anak maksiat. Juga sekarang hati-hati juga laki-laki sama laki-laki, peluk-pelukan, wah hati-hati. Nah, LGBT, ya lesbian, gay itu juga lebih bahaya lagi dari zina, sama-sama dosa, hati-hati juga. Belum yang narkoba, belum yang tawuran, ya kan? Karena sekarang medsos itu mudah, handphone pada megang semua, kita nggak tahu isinya handphone anak kita ngapain, isinya apa. Hati-hati bu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kita nanti di akhirat gara-gara anak kita masuk neraka. Gara-gara anak kita ditarik oleh anak kita masuk neraka. Padahal kita udah di surga. Itu kan ada cerita dalam hadis Rasulullah. Orang tua yang akhirnya sama-sama anaknya di neraka karena membiarkan anaknya maksiat. Nauzubillahi min. Jadi kalau ibu bangunin anak sholat subuh, anak belum bangun, siram.
Dia marah, "Nak, saya bukan nyiram kamu tapi nyiram api neraka di sekitar kamu." Begitu. Ya Bu, sanggup Bu? Besok subuh anak belum bangun, siram. Jadi bukan kita nyiram anak kita, tapi nyiram neraka yang sedang bakar dirinya. Begitu. Paling-paling anak kita. Ya Allah Bu ya tuh. Memang paling berat sekarang, zaman sekarang itu berat. Jadi orang tua, apalagi ibu, maka yang menentukan anak itu baik atau buruk ibu. Ibu, kalau ayah mungkin sibuk dengan pekerjaannya, tapi kan ibu di rumah. Jadilah jadilah guru di sekolah, di rumah masing-masing. Ya, insya ngeri sekarang Bu, pergaulan bebas, tawuran, narkoba begitu banyaknya. Nah, jangan kita diam. Di kampung kita ada yang narkoba, di kampung kita ada yang judi, ada yang maksiat. Ya, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaram. Siapa orang yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyir biyadi, ubahlah dengan tangan. Siapa ini? Yang punya kekuasaan di rumah orang tua, lingkungan RT, RT-nya, RW-nya, lurahnya, itu yang punya tanda tangan tuh. Ya, itu kekuasaan gak mampu karena kita gak punya kekuasaan. Bilisani, dengan lisan. Makanya ada viral tuh, ada seorang ibu keliling setiap hari Jumat jam 12, setengah 12, dia bawa kayu, itu dia nyuruh yang bapak-bapak masih di rumah, yang bapak-bapak masih nongkrong main apa gitu, lupa dengan hari Jumat, dengan sholat Jumat. Itu ada tuh. Ya Allah, itu mak-mak tuh luar biasa tuh. Iya, ya Allah ya Rabbana. Ya Bu, mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari musibah. Caranya lihat maksiat, ubah. Ya, jangan sampai kita diam, cuek. Ya, jadilah kita juru dakwah, minimal untuk keluarga kita, insya. Kemudian yang keenam, musibah yang terjadi itu agar kita menjadi sebabnya adalah penyebabnya karena bagian daripada ujian Allah tadi yang di awal dijelaskan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْصَابِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Al-Baqarah 155 sampai 157. Kami Allah akan menguji kalian dengan sesuatu takut, ketakutan, kelaparan, kurang harta, ya, buah-buahan. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Dia berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Kemudian yang ketujuh, musibah itu sebabnya adalah agar kita menjadi hamba Allah yang ingat akhirat. Jangan lupakan akhirat. Sebab banyak orang karena sibuk dengan dunia, akhirnya tertimpalah musibah pada dirinya. Nauzubillahi min. Kemudian sekarang bagaimana cara menyikapi? Cara menyikapi ketika tertimpa musibah. Pertama, bagi orang yang tertimpa musibah, yaitu caranya sabar. Bu, apa? Ya sabar. Tadi dalam surah Al-Baqarah 155 apa? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar berarti dia mengatakan ini dari Allah. Kita semua kembali kepada Allah. Memang sabar ini Bu puncaknya iman. Pahalanya melebihi daripada pahala sholat berjamaah, daripada kita berinfak. Kalau kita sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kalau kita berinfak pahalanya 700 kali lipat.
Kalau sabar pahalanya apa Bu? Unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala yang tidak ada hitungannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah sabar dalam menyikapinya. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, husnuzon, baik sangka. Jangan suuzon, buruk sangka. Sebab ada orang yang tertimpa musibah buruk sangka kepada Allah. Allah tuh gak adil sama saya, sama kampung saya. Itu kampungnya ya misalnya kan, gak adil, nyalahin Allah. Ada juga orang yang melarat susah, ya dia nyalahin terus Allah. Allah tuh gak adil. Itu tuh yang gak pernah sholat rezekinya lancar, gak pernah puasa, kaya hidupnya. Kalau mau sesuatu mudah, dia mau beli apapun mudah. Ini saya yang rajin sholat, rajin puasa dan zikir, hidup melarat susah, nyalahin Allah. Bahkan Allah dikatakan gak adil. Nauzubillahimin. Hati-hati nih orang yang kalau sudah suuzon kepada Allah, itu berarti Allah murka kepadanya. Ya, laknat Allah untuknya, neraka untuknya. Bahkan bisa jadi musibahnya pun lebih dahsyat yang terjadi daripada yang dialami. Jangan, nggak boleh suuzon, mesti husnuzon, baik sangka. Ya, kalau baik sangka, musibah dari Allah, kembali kepada Allah. Pasti dong ada hikmahnya. Pasti dong ada apa? Di balik musibah itu adalah bagian daripada ketentuan Allah, ya kan? Semuanya sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuznya, maka kita mesti husnuzon. Apa kata Rasulullah? Azaban li amil mukmin. Bagus orang beriman itu apapun dia lebih bagus. Ketika dia dapat nikmat dia bersyukur, syukur itu bagus. Dapat musibah dia sabar, sabar itu bagus. Tapi ada orang lebih bagus lagi, Bu. Orang miskin syukur, bagus. Orang musibah bersyukur, lebih bagus lagi. Kalau sabar, iya sabar mesti. Tapi kalau dia bersyukur, luar biasa. Seperti apa? Nabi Ayub, musibah dialaminya berpuluh tahun sakit, tapi dia bersyukur kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Ya, kira-kira bisa nggak, Bu? Susah. Sulit. Nah ya Bu ya, husnuzon. Yang ketiga, ya, sikap orang yang dapat musibah apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Ibu-ibu jangan salah pasang nih. Ya, ikhlas dengan ridho itu beda. Kalau ikhlas perintah Allah, kalau ridho ketentuan Allah. Kira-kira bisa bedain gak? Ibu sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah. Ketika tertimpa musibah, sakit, miskin, susah cari duit, banyak hutang, ridho itu. Jadi bukan ikhlas. Seikhlas saya miskin, bukan ridho. Ya bedain ya. Kalau perintah Allah ikhlas, kalau ketentuan Allah ridho. Kalau ridho apa yang bukti ridhonya? Ridho Allah tentang, ada rukun iman itu kan, rukun iman kepada khodo dan khoda. Rukun iman yang keenam kan, ketentuan Allah. Allah sudah tentukan ridho. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Ridho ketentuan Allah. Misalnya nih, tapi jangan sampai ya, ibu dapat suami udah jahat, pelit, miskin, jelek lagi, hidup lagi. Ridho, hebat Bu. Itu ridho, alhamdulillah. Tapi akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Insya Allah, itulah ridho. Ya, Maryam itu dekat sama Allah luar biasa. Coba kalau ibu baca surah Maryam, tadaburkan surah Maryam.
Bahkan saking hebatnya beribadah kepada Allah, 24 jam dia hanya beribadah kepada Allah, makanan minuman dari surga Allah turunkan untuk dia. Saking hebatnya, mana ada ya. Jadi kalau ibu pengen dapat makanan surga, minuman surga, nggak usah kemana-mana, di masjid aja, nggak pulang-pulang. Nah, itu yang dilakukan Maryam itu. Ya Allah ya Rabbana. Ya, tapi Allah ujiannya berat. Apa ujiannya? Hamil, nggak punya suami, bingung dia, nggak punya suami bisa hamil. Emang zaman sekarang nggak ada yang bingung Ustaz. Maryam modern, nggak punya suami punya anak. Nauzubillahimin. Iya, itulah diuji. Bingung, dia sempat putus asa. Bahkan dalam ayat itu sempat hampir-hampir pengen bunuh diri karena bingung. Dikatain pezina, dikatain orang wanita nakal karena punya hamil, bunting, punya anak, nggak punya suami. Ya kan, aneh kan? Itulah takdir Allah. Tapi akhirnya dia rela, dia ridho terhadap ketentuan Allah. Allah angkat derajatnya semakin dekat dengan Allah. Nah, itulah yang dianggap jadi anak Tuhan, kata orang Nasrani. Nauzubillahimin. Padahal ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ketika dilakukan, kamu pezina, orang-orang Bani Israil, kamu pezina, kamu zina, wanita pelacur. Diam, dia tidak ngomong. Tanyakan ke anakku, nih yang bayi. Hei Maryam, bagaimana saya bertanya kepada anakmu yang masih bayi? Akhirnya atas karunia Allah, bayi tadi bisa ngomong. Isa alaihissalam, Isa al-Masih binti Maryam. Allah Akbar. Itulah. Coba nanti kita kali-kali mengkaji surah Maryam. Luar biasa itu. Nah, itu ridho. Jadi sikap bagi orang tertimpa musibah apa? Pertama, sabar. Yang kedua, husnuzon. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, Allah cukupkan kebutuhannya. Datang ke sana waktu itu hari Sabtu, Bu. Kan ditanya dulu, kira-kira apa yang dibutuhkan. Aneh, itu warga yang kami datangi, dia tidak butuh lagi sembako karena sudah cukup. Dia hanya minta beliin semen katanya. Aneh, minta semen, Bu, karena ingin membangun rumahnya yang sudah rusak. Ya Allah, minta semen. Akhirnya diberikan semen 200 sak dari subuh keliling gitu. Allah Akbar. Jadi butuhnya beda. Setiap warga itu kita makanya tanya dulu butuhnya apa. Ya, Ustadz Dery Sulaiman bahkan dia datang bawa 1 M habis. Setiap orang dikasih uang, satu kepala keluarga 500.000, 1 miliar habis uang pribadinya. Allah Akbar. Luar biasa. Tapi yang aneh bin ajaib, ada orang yang datang cuma selfie doang. Ya Allah. Makanya sekarang banyak spanduk. Kami butuh donasi bukan selfie. Begitu. Kami butuh donasi bukan selfie. Sebab ada orang yang datang jadi rekreasi baru. Rekreasi untuk selfie kepada korban gempa bumi. Nauzubillah ini. Ada aja ini. Ya Allah ya. Jangan begitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu mau memberikan donasi silakan. Ya, jangan selfie jadi tujuan. Nauzubillah. Yaitu. Lalu sekarang apa sikap kita nih? Sikap kita yang tidak tertimpa musibah. Pertama adalah bantu dengan sesuai kemampuan. Dengan dana, dengan infak, dengan sedekah. Apa kata Rasulullah? Wallahu fi aunil abdi, ma kana abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama mereka menolong hamba yang lainnya. Siapa orang yang memberikan kelapangan bagi orang yang susah, Allah lapangkan hidupnya. Siapa orang yang akan memberikan kemudahan bagi orang yang susah, sulit, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin. Tuh, kita berdonasi, beramal jariah, berinfak sesuai kemampuan kita. Ya, tapi jangan kasih pakaian-pakaian ya yang apa? Yang akhirnya nggak dipakai. Banyak orang ngasih pakaian layak pakai, tadi setelah dibawa, setelah ke sana malah pakaian yang tidak layak pakai. Masa laki-laki pakai baju perempuan? Ya Allah, kan nggak layak dipakai.
Lebih baik ketika saya kasih uang lah, dana, ya kita berikan kepada yang berhak melalui ya yang kita anggap amanah dalam penyalurannya, dalam distribusinya, bisa lewat masjid, bisa lembaga zakat, bisa lembaga yang kita anggap kredibel, yang amanah. Kenapa? Jangan sampai kita lupa ya bahwa dia adalah saudara kita. Pertama saudara seiman, kedua saudara sebangsa setanah air, bahkan se-Jawa Barat. Ya, daerah kita masih satu wilayah kita. Nah, itulah pentingnya kita berdonasi. Yang kedua, doa. Gak mampu kita, gak punya uang banyak, mungkin hanya 1.000, 2.000 rupiah, hanya 10.000 rupiah. Ya kecil kan? Gak mampu kita memberikan banyak jutaan, miliaran, gak mampu. Doakan. Ya, bagi orang mukmin itu semuanya baik. Dia gak mampu dengan satu hal karena keterbatasan ekonominya, kan bisa dengan doa. Bacakan suratul Fatihah, ya kan? Doakan semoga Allah berikan kelapangan, kemudahan. Allah ganti yang rumahnya rusak dengan rumah yang baik. Allah ganti yang kehilangan harta dengan yang baik. Ya, Allah berikan kesabaran, kerelaan, keridoan, ketawakalan dengan doa. Karena nggak ada yang mustahil. Ya, doa itu mukhul ibadah, intinya ibadah. Doa itu yang merubah takdir dari apa yang terjadi. Doakan. Jangan sampai kita enggak mau memberi donasi, juga enggak mau mendoakan. Ini namanya udah keterlaluan banget. Doain juga enggak, malah mengatakan syukur loh tertimpa musibah. Syukurin, astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min. Doakan, terus doakan. Minimal 1 Al-Fatihah lah kita bacakan untuk saudara-saudara kita. Ya, berikan kemudahan, kelapangan, maka Allah berikan kemudahan, kelapangan bagi kita dunia akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari 1 Al-Fatihah kita bacakan khusus bagi korban bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, gunung meletus dimanapun, di Cianjur, Ciamis, Garut, Tasik, di Semeru ya sekitarnya, ya apalagi yang wafat, semoga Allah jadikan syuhada, husnul khotimah, terima iman Islamnya. Yang kehilangan harta, rumah dan sebagainya, Allah ganti dengan yang lebih baik, bi barakati wa karamati wal mujizati. Suratul Fatihah.